Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Jauhari, yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Permata Mutiara, yang nama-namanya saya belum hafal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Monggo pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insyaallah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di TV One sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu itu ada wawancara. Yang diwawancarai itu orang yang mengatakan bahwa Indonesia itu perlu adanya negara Islam. Nah, pada saat itu diwawancarai, terus kemudian ditanya, kok ada informasi katanya kelompok Anda itu kok tidak sholat, bahkan diperkenankan membohongi orang tua demi mengambil harta dari mereka. Jawaban mereka mengatakan begini, itu saya masih ingat, cuma nggak lama Bapak. Jawabannya ya, jadi perjuangan Islam itu ada dua periode. Yang pertama adalah periode Mekah, yang kedua adalah periode Madinah. Nah, saat di Mekah, dan itu adalah masa perjuangan kami, belum diwajibkan sholat, maka kami tidak sholat. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu jauh sesudah Rasulullah diutus. Pertanyaan saya Bapak Ibu, benarkah pernyataan bahwa sebelum Isra Mi'raj tidak ada sholat? Benar atau salah? Salah. Berarti saya benar, sebelum Isra Mi'raj sudah ada sholat. Sudah? Ya. Nah, ya. Sholat nomor itu. Betul. Kan sebelum Isra, saya kan nanyanya sebelum Isra Mi'raj ya. Sebelum Isra Mi'raj itu sudah ada sholat. Sudah. Sholat apa? Ya ampun, pokoknya sholat Pak. Nah, pernyataan tadi yang diwawancara TV One itu namanya pengkaburan informasi. Jadi tidak benar bahwa sebelum Isra Mi'raj itu tidak ada sholat. Jadi jawaban itu benar. Sebelum Isra Mi'raj itu sudah ada sholat. Sudah ada. Nah, sholat itu sholat ngomong.
sholat tanpa amal. Sholat apa? Ya sholat. Yang paling betul, sholat itu adalah sholat malam. Jadi gambarannya, karena dulu saya pernah mendengar juga, ada seseorang yang mengatakan, berapi-api dengan peristiwa Isra Mi'raj, penceramai ngomong, Siti Khadijah kira kamu sholat. Tuh. Kan Siti Khadijah itu kan meninggal sebelum Mi'raj kan. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi sesudah Siti Khadijah dan juga paman beliau Abu Thalib yang disebut dengan tahun kesedihan, lalu Rasulullah dipikir yang langit. Lalu diberi kesimpulan, oh berarti Siti Khadijah sepanjang hayat, sepanjang hidup tidak pernah sholat karena belum ada sholat. Itu minyak jenenge kalau Siti Khadijah. Orang Indonesia itu kan aneh-aneh, Siti Khadijah sama Siti Kristen barang. Karena juga ada. Oh, betul usah nonton YouTube ini. Berusaha dengan malam malam. Ada tokoh di Indonesia yang menduga bahwa Siti Khadijah itu Kristen. Kan aneh-aneh. Jadi Bapak Ibu, seperti itu kan tidak pas, tidak sesuai dengan fakta yang ada, tidak sesuai dengan ilmu yang mestinya kita pahami. Jadi Bapak Ibu, sholat itu sudah ada sejak Rasulullah diutus jadi nabi dan masih awal-awal. Buktinya adalah di surat Al-Muzammil. Juz 29 itu surat yang ketiga atau kedua. Surat yang pertama adalah Al-Alaq 1-5, yang kedua adalah Al-Muddathir, yang ketiga adalah Al-Muzammil. Atau ada sebagian ulama yang bilang yang pertama Al-Alaq, yang kedua Al-Muzammil, yang ketiga Al-Muddathir. Nah di surat Al-Muzammil itu sudah ada perintah, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil laila illa qalila, dirikanlah sholat malam kecuali dikit. Maksudnya kon sholat malam semalam subuh kecuali sedikit waktu. Nisfahu awin minhu qalila, separuh malam atau kurangi dikit. Justru di awal Islam sholat itu berat karena dilakukan semalam subuh. Jadi kita perlu tahu kronologi sejarahnya biar tidak bias pemahaman dan buatan salah paham seperti yang tadi disebut di wawancara TV itu. Mosok mengenai Siti Khadijah buatan nanti sholat, mosok mengatakan bahwa sebelum Isra Mi'raj tidak ada sholat. Lalu Kanjeng Nabi itu ketika beliau melakukan prosesi Isra, perjalanan dari kota Mekah, dari wilayah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa itu Rasulullah sholat Bapak Ibu. Bahkan ini ada yang unik, sholatnya Kanjeng Nabi itu di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa itu, beliau sholatnya itu mimpin atau jadi imam makmum para nabi sebelumnya. Ini autornya ini. Kanjeng Nabi ngimami wong mati, ini urusan ini. Dokternya menurut jenengan wong mati ini sholat berapa? Bisa sholat tidak dulu? Wong mati sholat berapa?
jadi Bapak Ibu, Kanjeng Nabi itu, ini sebelum Mi'raj ya, ini peristiwanya terjadi di Masjidil Aqsa. Jadi beliau itu sholat ngimami para nabi yang sebelumnya yang notabene-nya sudah meninggal kok sholat. Ini nanti kita bahas sedikit di masalah. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu kan kemungkinannya satu, beliau mengakses ke alam barzah lalu sholat bersama dengan para nabi yang sudah wafat. Apakah memungkinkan manusia akses ke alam barzah? Memungkinkan saja kalau Allah menghendaki. Kemungkinannya itu. Yang kedua, orang yang di alam barzah yang akses ke alam dunia, jadi mereka dihidupkan untuk sholat bersama Rasulullah. Itu pernah terjadi kalau menghidupkan manusia itu Quran bolak-balik mau mati di nonton. Ada toh 70 pengikutnya Nabi Musa minta kepada Allah, minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai Allah memperlihatkan dirinya sendiri lalu disambal petir mati kabeh wong pitung. Nah, mati dihidupkan kembali oleh Allah. Berarti potensinya ada. Wong mati wae maneh. Makanya nanti itu ada mati ajalan dan mati ghairu ajalin. Untuk istilah para ulama itu mati karena sudah ajalnya atau mati bukan karena ajalnya. Jadi orang mati dihidupkan kembali bolak-balik yang Quran disebut. Peristiwa pembunuhan pada masa Nabi Musa dihidupkan itu orangnya. Yang dibunuh dihidupkan, mau diduduk nganggo buntut sapi. Nah ini Rasulullah kemungkinan keduanya adalah beliau mengimami orang mati yang dihidupkan supaya bisa sholat. Nah, yang ketiga, lagi nganggo penjelasan modern. Jadi Rasulullah itu Zoom sholatnya. Zoom. Jadi sholatnya ini terus disote makmume tenggone alam barzah. Bukan hanya beda tempat Bapak Ibu, bukan namun beda panggonan, beda alam, beda alam. Jadi ya memang semestinya seperti itu. Bisa saja kemungkinan berarti memang ada jembatan sinyalnya disambungke, dua-duanya berada di area yang berbeda. Yang satu di alam dunia, yang satu di alam barzah. Apakah akses seperti itu mungkin? Mungkin. Karena suatu saat Rasulullah datang ke Makam Baqi di Medina, malam-malam beliau datang ke situ. Lalu tiba-tiba Rasulullah mengambil sebuah pelepah, dibelah jadi dua, yang satu dikasih di kuburan A, yang satu dikasih di kuburan B. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasul, kok panjenengan ngambil pelepah untuk apa? Beliau sampaikan, orang yang ada di kubur sedang disiksa. Itu yang belum nganggo apa? Ya mungkin nganggo streaming maupun ono channel malaikat kanakir, terus disetel kali Kanjeng Nabi, pulsanya ada, sinyalnya ada, bisa nonton. Oh, wong iki gek disiksa. Kok bisa? Itu nyata iso. Nyata iso Bapak Ibu. Berarti bisa kan mengakses ke sana kan bisa. Loh masalah jenengan ora iso, kan bukan masalah bisa dan tidak bisa. Kan saya bicara memungkinkan. Mungkin itu semua. Jadi kalau sekarang bicara tidak masuk akal ya nanti itu masuk akal kalau dalam perspektif tadi. Tergantung kita mau melihat dalam perspektif yang mana.
Terus Bapak Ibu, ini piye iki lek nyimpulke? Kira-kira jenengan nilai sing ndi? Di antara tiga tadi, nabi sing pindah ning alam barzah, utawa wong alam barzah sing diuripke ning donya, utawa nganggo streaming mau. Nganggo yo niku nganggo video. Jadi saya kalau cocok sih nomor telu ya ayo ya. Nah, ini kan kesimpulannya wallahu a'lam Bapak Ibu. Oh kita tidak dijelaskan kok. Tapi potensi itu ada. Potensi itu ada. Nah, terus Bapak Ibu, memang orang yang di kuburan seandainya opsinya adalah orang yang di kuburan itu masih mati, mereka bisa jalan, mereka bisa ngomong, mereka bisa sholat, jawabannya bisa. Di sini waktu bulan ini dengan yang bantah, sesuk nek wayah bantah-bantahan. Oke. Kok menawa jenengan, lho mosok Pak, wong mati kok iso sholat? Ya, bisa. Kok mantep temen Pak, apa jenengan tau genah? Mboten. Lho kok mantep? Lho mantep. Sing dawuh Kanjeng Nabi. Yo hadise sahih mboten? Sahih mboten kitab sahih Bukhari. Rasulullah dawuh bahwa para nabi mereka sholat di dalam kuburnya. Nek jenengan apa percaya boleh boleh hadis sahih Bukhari boleh. Akhirnya belum ketemu pada kula. Kok ora ono Pak? Lah wis boleh sapi yo. Kula boleh ini boleh Google Pak. Boleh mau di Google enten mboten. Nek ora ono mangke boleh ini boleh sumber asli. Betul bahwa ternyata mereka itu sholat di kubur. Betapa pentingnya sholat sampai orang mati ke sholat. Orang mati ke sholat. Oke, itu sebuah cerita nih. Supaya lebih runtut, saya tak mengutip tadi yang dibaca oleh Mbak E. Betul-betul. Dawuhipun Gusti Allah wonten surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa tajmain wa tabi. Apa basa Jawa ni mawon. Subhanalladzi maha suci Allah zat. Nah ini ajeng kula bedah iki. Dene peringatane kan belum tahu niki kok ora tahu dicepat cekake. Masalah ini lomba dipahami. Subhanalladzi itu maha suci Allah. Oke. Terus Masjidil Aqsa niku kan jenenge asline apa? Baitul Maqdis. Maqdis atau Muqaddas. Muqaddas itu maknanya ya disucikan. Jadi dalam pandangan ulama ini sebenarnya komentari dawuhe malaikat. Malaikat ketika ditanya oleh Allah itu, mereka mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Dan kami bertasbih. Tasbih itu mensucikan dengan memuji. Wa nuqaddisuka, dan kami mensucikan. Tasbih niku mensucikan, takbis niku mensucikan. Tidak diomong. Jadi kalau kita membaca Subhanallah maha suci. Tapi yang tercocok donga itu biasanya pengikutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Pakai qaddasa. Ini qaddasa itu maknanya apa? Mensucikan. Mensucikan. Jadi kudus itu maknanya suci. Ini ono kudus, ini ono Islam. Kudus, qaddas, takdis itu. Jadi kalau tasbih itu mensucikan, takdis dari kata-kata kudus itu juga
mensucikan Allah dari yang tidak patut. Allah itu yang patut punya anak, Allah tidak patut punya istri, Allah tidak patut punya suami, Allah tidak patut memilih tempat tertentu, Allah tidak buatan patut. Itu jenengan namanya tasbih. Lah nek takdis itu mensucikan Allah dengan memberikan yang patut. Kalau contohnya beda cerita. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Mensifati Allah itu ahad, tasbih apa takdis. Mensucikan Allah dengan memberikan yang layak berarti takdis. Allahu ahad, takdis. Allahus somad, takdis. Lam yalid, tidak beranak. Nah, berarti menafikan kan? Tasbih. Walam yulad, tasbih. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tasbih. Takdis, takdis, tasbih, tasbih, tasbih. Itu secara makna. Bodoh dengan nilai-nilai. Jadi tasbih secara makna artinya mensucikan Allah dengan menihilkan, menafikan, menihilkan, menafikan sesuatu yang tidak ada. Kemarin malam ada yang nanya, Ustaz, ini kan sedang peringatan Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi kan dipanggil sampai ke tadi disebut di terjemahnya surat An-Najm itu sampai Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha, malah di hadis disebut sampai Mustawa. Nah, pertanyaannya Gusti Allah itu manggone ning ndi to? Nek jenengan ditakoni Gusti Allah manggone to pundi, Pak? Umpamane jenengan ditakoni bahasa Jawa, ibu-ibu, ibu, Gusti Allah manggone to pundi? Ning Mustawa kok. Ono sing jawab ning aras. Ning aras apa ning langit apa ning Mustawa? Tadi. Iki nak bingung. Nah, Bapak Ibu, nek jenengan bertasbih. Bertasbih kan berarti mensucikan Allah dari yang tidak patut kan? Ayo, nek jenengan pertanyaan bertasbih berarti mensucikan Allah dengan sesuatu yang tidak patut. Ojo bisa-bisa nempel ke sifat kepada Allah sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Artinya salah satunya di titik ini, ketika kita menyebut Allah bertempat pada suatu tempat, itu berarti kula jenengan belum mentasbihkan Allah. Belum. Allah wujud bila makna. Allah wujud tidak membutuhkan tempat. Berarti Allah tidak bertempat di arsy, Allah tidak bertempat di Sidratil Muntaha, Allah tidak bertempat di Mustawa, Allah tidak bertempat di langit, Allah tidak bertempat di karpet, Allah tidak bertempat di sebelah kanan Anda, Allah tidak bertempat di Ka'bah. Tidak. Keluar omahe Gusti Allah berarti Gusti Allah manggone kono tidak. Allah tidak bertempat di Bukit Sinai. Kok disebutnya macam-macam ribut karena hadis dan Quran mengindikasikan begitu. Nah, karena kita itu berprinsip bahwa kita wajib mentasbihkan Allah, Maha Suci Allah, dari menempati satu tempat, maka semua itu bukanlah tempat Gusti Allah. Dan terus Gusti Allah di mana? Kalimat di mana tidak tepat untuk pertanyaan untuk Allah. Karena di mana itu pertanyaan tepat, bukan pas. Jadi bukan enten
Itu ada tadi yang di aras, ada di surat Toha, ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang bersifat Rahman 'alal 'arsy, di atas aras. Kemudian diterjemahkan bersemayam. Nah, menerjemahkan bersemayam itu enggak boleh. Boleh nih Bapak Ibu. Menerjemahkan istiwa itu yang lebih tepat. Nek pengen menerjemahkan itu jangan menggunakan terjemah istiwa bersemayam, tapi jangan, silahkan tidak usah diterjemahkan. Namanya jenis tafwid. Tafwid itu ya nggak usah diterjemahkan. Apa bentuk kalimatnya? Al-Rahmanu, Allah yang Rahman, istiwa, tidak usah bersemayam. Bersemayam itu menunjukkan istiwa di aras. Atau kalau panjenengan pengen memaksakan makna, jangan, silakan mentakwilnya, mengubah maknanya menjadi Allah menguasai ayustawa alat arsy. Ini pelajaran ilmu tauhid. Itu namanya tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah. Dan di tasbihnya begitu. Nah, kalau jangan mentakdis Allah, berarti membersihkan Allah, mensucikan Allah dengan sifat-sifat yang itu pertama. Yang kedua, Gusti Allah dawuh subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Gusti Allah itu yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Asra itu maknane perjalanan malam. Jadi perjalanan malam itu jenenge asra. Seneng pelaku bengi gaweane nek bengi bulan. Oke, dengan umpamane gaweane bengi bulan layapan kita nonton malam itu. Wis pokoke bulan lah kaya kula iki nek bengi setengane lunga kula. Angger seneng lunga jenenge Israil. Mulane sopir bis malam kae secara bahasa jenenge Israil. Suka pergi waktu malam. Bilang bis malam kan kata Bapak Ibu, mau pulau modal saking mriki yo. Apa modal saking Ungaran ketemu beberapa bis malam. Termasuk supir pasir itu termasuk Israil Pak. Israil. Lah wong kan perjalanan malam mereka. Saka Muntilan tekan kene subuh. Subuh pulang sini itu kan baritanan. Nah, itu jenenge Israil secara bahasa. Dan Nabi niku dikon lunga bengi. Napa kok lunga kok bengi? Nah, iki enten ceritane Bapak. Salah satu doa Nabi nek lunga iku kan ngeten. Wa aqli anna du'da. Dolan itu biasanya donga niku mung diwaca nek wong meh lunga kaji. Nek liyane lunga kaji lah, padahal itu kabeh donga niku pas lunga meh. Wa aqli anna du'dahu, dan ya Allah apa ya? Mugi panjenengan ngelempit adohe. Lempit bahasa Indonesia. Iki lho. Jadi perjalanan itu jauh, ben iso dilempit dadi pendek. Itu dungane wa aqli anna. Iku nek ngene donga kaji jenengan nek pas apa jenenge makan kaji ning bis biasane donga bal-bal yo niku. Allahumma aqli anna udzam. Enten niku dilempit. Nah, Kanjeng Nabi niku sempat tahu. Dilempite perjalanan niku nek bengi. Makanya Rasulullah perginya malam. Lah dulu orang yang suka pergi malam jenenge Israil. Siapa Israil itu? Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu senengane nek bengi jalan-jalan. Jawa-Jawa nek lelono blok. Beliau suka begitu, malam jalan pergi. Oke, sing penting tujuannya
Tujuannya. Jadi lelungan di waktu malam itu namanya Israil. Makanya surat yang dibaca ini disebut surat Al-Isra, nama lainnya surat Bani Israil. Karena dilakukan di perjalanan malam. Kenapa tidak siang? Yaitu salah satunya. Nek bumi ini luwih cepet. Itu logis atau tidak ya monggo. Kalau kita pakai logika hari ini kan ya nek bumi sepi. Dan yang biar kan awal bumi ya sepi toh Pak. Dia memang orang macet zaman Nabi. Pernah dengar zaman Nabi orang macet, orang kendaraan mandek. Itu perjalanan di waktu malam. Namanya Isra. Makanya Isra itu ya perjalanan malam. Dan Nabi itu diperjalankan dengan perjalanan di waktu. Jadi rahasianya itu Bapak Ibu kalau versinya para ulama bahwa memang Nabi sengaja diperjalankan. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi beliau diperjalankan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ketika di Quran atau di hadis disebut Masjidil Haram, maka maknanya kemungkinan 3 atau 4. Jadi kalimat ini Masjidil Haram. Satu, Masjidil Haram ini maknanya haulal masjid. Jadi ini masjid Jauhari, umpamanya radius 100 meter, terus kula ngomong, aku saka masjid Jauhari terus kula ning Kedua. Loh, apa jenengan saka masjid? Boten. Sekeliling. Satu area, satu wilayah. Nah, ayat ini mengatakan minal masjidil haram, padahal semua ulama sepakat bahwa Rasulullah itu mulainya dari rumah itu Muhani, bukan mulai dari Masjidil Haram. Tapi yang disebut perjalanannya dari Masjidil Haram. Ada Nabi ini saka rumah Muhani. Jadi dari Muhani ke Masjidil Haram, lalu kemudian ke Masjidil Aqsa. Jadi penyebutan Masjidil Haram ada Nabi awal mulanya bukan dari masjid. Yang kedua, kalau disebut Masjidil Haram itu maknanya Ka'bah. Al-Quran surat Al-Baqarah Allah tahu berkaitan dengan menghadap orang ketika sholat itu, bahwa fawallu wujuhakum syatrul Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu kalau sholat ke Masjidil Haram. Pertanyaannya jangan sholatnya madhep ke masjid apa masjid? Madhep Ka'bah. Ka'bah tuh nih. Saat ini ini contoh. Jangan gaji utawa Allah. Terus panjenengan sholat wajib di pelataran masjid. Terus jangan mau ayat ini. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi madhepnya sanggul pun iso orang cetak kan juga apa-apa. Madhepnya masjidnya kan apa nih kok. Nah ini nggak boleh. Makna Masjidil Haram yang ada di ayat itu artinya Ka'bah. Makanya sholat itu wajib madhep Ka'bah. Kalau jangan melihat langsung, maka Ka'bah itu yang harus dilihat adalah Ainul Ka'bah. Jadi apa bentuknya Ka'bah itu yang dengan madhep. Tapi nek jenengan adoh ngene iki kayak di Semarang, maka yang diwajibkan adalah jihadul Ka'bah, arah ke Ka'bah, bukan Ainul Ka'bah. Itu nyebutnya di Quran Masjidil Haram. Yang ketiga, disebut Masjidil Haram di dalam Al-Quran maknanya adalah kota Mekah. Ini benar.
sekitar tahun berapa ya? 9 ya kalau tidak salah. 9 Hijriah turun ayat di surat At-Taubah. Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada. Ayat yang panjang. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Maka tidak boleh bagi orang musyrik tadi memasuki Masjidil Haram. Nah itu yang dimaksud tidak boleh masuk Mekah. Makanya disebut tanah haram, bukan Masjidil Haram. Jadi dengan ada batasan-batasan, ini tanah haram, ini tanah haram. Padahal di Quran menyebutnya wala yaqrabul Masjidil Haram. Janganlah mereka orang musyrik itu mendekati Masjidil Haram. Karena garis kalau Rasulullah ini tidak boleh dimasuki oleh orang musyrik. Itu sebutannya Masjidil Haram. Dan di ayat ini sebutannya Masjidil Haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hambanya dari Masjidil Haram. Kemana? Ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa. Dua-duanya Bapak Ibu, mau Masjidil Haram, mau Masjidil Aqsa, sejatine niku pondasine sing gawe padha. Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tempat tinggalnya. Dan kira-kira Nabi Ibrahim itu manggone di Mekah apa di Palestina? Di Palestina. Kalau Palestina itu bahasa sekarang, dulu namanya Baitul Maqdis atau Ardul Muqaddasah, bahasa Quran, bumi yang disucikan. Jadi niku sejatine kan nggone sing bangun pondasi Ka'bah niku Kanjeng Nabi Ibrahim. Diwangi kalih Nabi Ismail. Monggo dadi lan. Dadi tiyang kalih kok. Kok iso ya Pak? Wong biyen niku pinter-pinter. Nek sakniki monggo boten dadi. Set-set malesan. Andal di mesin. Nah ini Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Ka'bah yang hari ini sing saat ini dengan bumi dengan gawe kiblat itu sejatinya lebih cilik daripada zaman Nabi. Itu diperkecil Pak. Sing memperkecil sopo wong jahiliyah dia. Itu cilik aslinya lebih gede. Pulau niku pas haji pertama niku ada mikir, dia cok mikir, gua kan cok mikir maksudnya, delok kita ini, iki makam Ibrahim kita lapain Nabi Ibrahim, gawe ancek Nabi Ibrahim, nalikane bangun Ka'bah, dengan benang lugu, niku pirang meter ini, kalau nek temane 3 meter lebih dari itu, iku lho sekolah, nek hubungan manu nih kalau bukan manu nih kok, tekan beri Ka'bah. Itu nek 3 meter itu yang penting. Dengan bayang dia oleh masang di anci-anci ini oleh masang berucap gitu. Oleh masang di, kan nek jenenge masang Bapak Ibu. Masang ini kan jenenge gawa BI, gawa apa? Boten ono gawe masang kok. Ya mung nek jenenge BI nek iki kula jenenge. Ini wadah ada itu loh. Sebagai gue lah. Ini masalahnya kan mepet loh Pak. Umumnya kan mepet loh nih. Dan kalau mepet bisa jenengan baca masang foto antara jenengan kalau sih dipasang karena setengah meter itu sangat di masang foto. Lalu kacanya kok 2 meter lebih kan? Kalau itu mikir dia, Nabi Ibrahim mau
pun oh jebule memang dicilikno karo wong jahiliyah. Mulane sakniki niku enten sing ngendikan Ka'bah kae wak padha Nabi Ibrahim. Berarti wasah. Oh, arek kuwi kebangetan. Sebagian kiai itu ketika ini kalau jangan sebagian kiai ketika sampean toh nek tawaf wajib ojo cepat-cepatan mudah jenengan kuwi mubengi ning jerone Ka'bah versi Nabi Ibrahim ojo atau sithik wae ben ubengane niku tetep ning jabane dengan sing wis tau haji wis tau oh takut dia kalau masih ngandani ngono Pak sampai jenengan apa dewa takut dewa kandani aku udah dikandani jadi itu Ka'bah Masjidil perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sebenarnya dua-duanya itu pondasi itu. Nah sesudah itu Masjidil Aqsa rusak sebagaimana Masjidil Haram juga rusak. Masjidil Aqsa dibangun kembali oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman barokai bangun Masjidil Aqsa burungane kabul. Nanti dengan yang ingin burungane kabul tafakul dengan Nabi Sulaiman bangun masjid larang kok Pak bangun masjid sak miliar ya paling orang kudu semen siji terus ndonga ya Allah kula tafakul kalih Nabi Sulaiman lamun bangun masjid walaupun boto telu bangun boto telu itu jadi bangun boten ya tetep bangun jadi nek jenengan bangun masjid donga kalih Gusti Allah ya Allah kula meh tafaul kalih Nabi Sulaiman, pilih Nabi Sulaiman itu bangun Masjidil Aqsa, beliau diberikan yang digelar. Itu Masjidil Aqsa. Makanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sama-sama punya nilai historis yang kurang lebih. Perjalanannya menuju ke kemudian Bapak Ibu sesudah dari ini perjalanannya naik kendaraan namanya bulog itu ya setengah jalan setengah keledai Paul Hima pokoknya cilik atau Yunani kuno jenenge Pegasus Yunani kuno ini tapi benar kok Pegasus namanya kapal gitu ya itu kendaraannya ada tekan kode Masjidil Aqsa kendaraan yang dicacang terus mau itu sing kula critake Nabi sholat. Bar sholat Nabi dijek Mi'raj naik ke atas bukit. Nah ini mengenai naik ke atas langit itu para ulama tidak. Enten sing ngendikan munggah iku ya munggah kula. Ibnu Katsir mengatakan munggah itu lewat tangga. Munggah itu numpak blok ya naik saja naik. Lewat blok itu naik ke langit. Ibnu Katsir lewat. Nah saya pribadi analisa ketok Ibnu Katsir ini yang mendekati pas. Karena jenenge Mi'raj. Mi'raj itu dari kata-kata awaja. Awaja itu munggah. Nah, alat munggah itu jenenge ma'raj atau mi'raj. Jadi ma'raj itu alat munggah sing jenenge ondo. Ondo itu bahasa Arab itu ma'raj atau mi'raj. Ning Quran di juz 29 itu ada surat jenenge surat tangga.
Surat yang artinya ondo. Jadi surat Al-Ma'arij. Di situ ada ayat di surat Al-Ma'arij itu ta'ujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Malaikat itu naik, ta'ujul malaikat itu naik. Dan naiknya malaikatnya bertambah. Mudah. Terus kenapa kok tadi saya sampaikan kok pendapatnya Ibnu Katsir kok koyone mendekati batal? Kenapa? Badai kan dicek malaikat, kanjeng Nabi kan dicek malaikat. Kalau malaikat udah menunjukkan begitu teman. Terus darane malaikat. Jadi pulau bayangke dewi, bayangke apa? Nek tanggane itu koyo eskalator. Saiki wis ganti lift ya. Lift kan ono sing ngebut banget. Jadi kalau kene kapsul bukan bis. Suka ngerti nek niku. Itu kan teknis saja. Enggak, malaikat itu ada tempat naik namanya Ma'raj itu. Ada tempat dulu. Nek tempat dulu nek jenengan saya ketemu besok biasanya nek awakon disebutkan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Itu kalau pada malam Lailatul Qadar, malaikat itu kan pada turun ke bumi. Itu ngebaki bumi. Itu tempat turunnya enten, tempat naiknya enten. Jadi ada tempat naik, ada tempat turun. Itu aksesnya sih ngerti malaikat. Jangan nanti oleh Tuhan. Ya ngerti tapi aksesnya kan kaya filmnya dari Bismillah ini kan dulu. Waktu kira-kira gue. Nah, nek boten nonton Doraemon, itu nek dibuka terus dikasih pintu kemana saja. Lho niku ayo jemput gitu Pak. Nek film-film kan ngono. Film-film niku kula yo jemput. Kok iso duwe imajinasi ngono. Nah, mungkin itu imajinasinya dari tangga yang dibuat itu. Nah, jadi titik koordinatnya di mana? Kalau di situ berarti di Masjidil Aqsa itu ada titik koordinat. Jangan main kinceng kono boleh. Masalah ini bukan nganggo teknologi tinggi itu kan. Gue itu nganggo teknologi tinggi luar biasa. Tapi yang jelas Rasulullah itu sesudah sampai di Masjidil Aqsa beliau mi'raj naik. Naik kemana? Ke langit. Berarti ada jalur ke langit. Suwi soalnya di 2 menit mana aku mau kenal aku 10 menit yang mau kenal aku kapan-kapan lanjut ini pulau Inggris cuma pulau pengen dengan itu memahami betapa apa yang disampaikan oleh Allah itu luar biasa. Jadi kalau kita bicara teknologi hari ini Bapak Ibu kalah kalau teknologi luar biasa ya. Jadi titik koordinatnya sudah ditentukan sedemikian rupa panggonannya orang dan itu kan invisible. Bahasanya wong kula itu kan iklan apa kayak iklan Rexona. Pondone ada invisible head. Invisible itu kan tidak bisa dilihat. Mulai bisa didelok. Mulai bisa didelok. Tapi bisa. Teknologi kamuflasenya James Bond itu 007 mobilnya lagi kok. Kok 007 itu sesuai. Dia zamannya cilik, kalau itu nonton film namanya Night Rider. Itu kan mobilnya kok iso hilang lagi kok. Teknologi kamuflase hanya bisa diakses dengan cara tertentu. Itu nabi canggih, tahu kan? Waktu diajarnya.
Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah naik lewat Ma'raj tadi, masalah kendaraan lewat apakah beliau munggah tangga tapi nggawa kula utawa munggah tangga tok lan iku secara teknis pun aja Nabi munggah tekan pintu langit satu. Pintu langit satu itu dijaga ekstra ketat, sangat ketat, sehingga selevel Nabi Muhammad saja mau masuk tidak boleh. Yang boleh hanya malaikat. Ditotok pintunya sama malaikat Jibril. Siapa itu? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Nanti Muhammad itu nabi terbaik, kekasih Gusti Allah ditakoni, apakah dia diizinkan ke sini? Itu prosedur. Langit itu prosedurnya kuat. Prosedurnya luar biasa. Baru sesudah mendapatkan lisensi, mendapatkan izin, baru dibuka pintu langit. Nah di pintu langit pertama itulah beliau ketemu lalu di sana. Salam wahai anakku, kamu adalah anak. Saya mau cerita tentang langit satu. Langit satu itu kan pusat segala hal untuk kita. Itu langit satu ya. Jadi langit itu ada 7. Nah, langit satu itu tempat banyak hal. Setan, Bapak Ibu, ternyata itu bisa naik ke langit satu ya. Nah dia ngumpet nengone Ma'raj atau Mi'rajnya malaikat, atau dia punya akses tersendiri, saya nggak tahu. Tapi dia itu bisa naik langit satu. Nah di langit satu itu Bapak Ibu perlu panjenengan ketahui, di situ disimpan banyak dokumen rahasia. Di langit satu itu. Nah di langit satu itu karena banyak dokumen rahasia dijaga, maka malaikat yang menjaga itu betul-betul hati-hati. Dan apa yang ada di langit satu itu tidak bisa diakses oleh setan. Tapi setan itu berusaha mencuri informasi. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Hijr. Allah berkata, kalau tidak Al-Hijr aliran dengan bisa Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Itu cerita itu tentang langit dunia. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai hiasan dan sebagai pelempar setan saat setan itu berusaha naik. Apa yang setan itu naik? Manis tahu kosam'ah, dia pengen mencuri informasi. Ibu ulang satu itu naik dengan iso akses Bapak Ibu. Nanti masih di tahun 2029 sih tidak bisa ngomong bilang. Sesuk ana piala dunia sing menang sapa nanti. Termasuk musibah yang akan terjadi di Indonesia ini perusahaan tulisan kabeh. Stok kabeh tunggu iku pun enten. Rencana strategis pun enten. Dadi nek cowok ini Bapenas Bapenas cetok nek ngono. Sebulan. Item satu-satu itu informasinya lengkap. Sangat detail. Lengkap cetok. Kemudian nanti bocor lah. Nanti bocor, omong bocor itu kan setan, bahaya. Setan pasti akan menjual rahasia itu dengan tukang-tukang lama. Itu yang terjadi. Makanya dijaga ketat, dijaga ketat. Nah, pulau jenengan itu sendiri ya colok. Bukan atau Pak. Ini saya menceritakan dahulunya Ibnu Abbas, bukan hadis Nabi, tapi insya Allah saya jemput Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu pernah dahulu mengomentari
Walladzi yatawaffakum hina mautiha walladzi lam tamut. Gusti Allah niku apa namanya bahasanya apa nyekeli, mematikan manusia itu ketika dia mati dan ketika orang hidup sedang tidur. Ini ayatnya begitu. Walladzi yatawaffakum hina mautiha walladzi lam tamut fi manamiha. Dan orang mati ketika tidur, orang hidup ketika tidur. Terus kemudian Allah mengatakan dalam Quran itu bahwa Allah melepas nyawane wong urip baleke ngene jasad. Nah, nek versinya Ibnu Abbas. Versinya Ibnu Abbas ini saya kutip dari kitab Al-Jami' Al-Qur'an. Di situ disebutkan bahwa ternyata jenengan nek salin itu ini dikirim ning langit satu. Itu dengan ini dikirim ke langit satu. Ya langit itu yang tadi didokter-dokter itu. Tapi saya bawa kan malaikat. Jadi aman. Nek jenengan kalau dibalik berarti mati. Nek dibalik no berarti mulane dungane tani turun niku alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Matur nuwun Gusti yang telah menghidupkanku. Nah di sana itu Bapak Ibu panjenengan ya kok ning kono sakal Gusti Allah itu. Makanya kalau mimpi pada saat itu 90% benar. Tapi nek mimpi meh melek berarti nyawane wis diucapke saka langit meneh ning dalan bisa dibaca oleh setan iku mimpine elek. Nek mimpine elek dengan ora usah cerita, nek pengin istiadah minta petunjuk minta perlindungan dari Allah cukup itu telu lima, tapi ora usah itu kok Inggris 10 menit kok balik ngajine 59 menit 57 menit ya Bos tak capek timer jelas ya jadi ini ngotot lah Bapak Ibu. Jadi pulau panjenengan itu ya cocok berkunjung ke langit dunia tapi dalam keadaan nyawa itu alasan. Sehingga langit dunia itu banyak lah Bapak Ibu ini suatu saat nanti kalau kita ngaji bisa. Jadi intinya ya tadi sesuai kesepakatan jam saja. Bapak Ibu peristiwa Isra Mi'raj itu luar biasa. Kita bisa memandang dari banyak sisi, kita bisa memotret dari banyak angel. Nah kita tinggal melihat dari perspektif mana. Tapi semuanya bagus, semuanya luar biasa, semuanya mestinya meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Wabil khusus kita menjadi ngerti betapa pentingnya kita memperingati Isra Mi'raj itu dan harapannya memang ini sebagaimana tadi sambutan dari Ketua Takmir nambah pengetahuan, nambah ilmu, nambah pengetahuan. Cuma nambah ilmu akeh biasa hilang. Nanti rasa suwe-suwe yo pasti iki. Nek penasaran yo suwe-suwe meneh kapan-kapan. Pak kok tanggung yo, aku kok tanggung sing penting situ sono mau ngene. Ya, Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa arhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tad'a fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu
الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة